Allahumma a'ini 'alal mauti wa hawinhu 'alayya. Ya Allah, aku berlindung dari sakitnya sakaratul maut dan mudahkan diriku atas kematian itu. Dituntut kita untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita zikir. Akhbir Jibril anna la ilaha illallah unsul indal maut. Kata Nabi, Jibril datang membawa berita bahwa la ilaha illallah itu adalah teman atau penghibur orang ketika sakaratul maut. Jadi teman kita itu nanti waktu sakaratul maut itu bukan anak, bukan istri, bukan cucu, bukan kawan, bukan sahabat, tapi teman kita adalah la ilaha illallah. Nah, maksudnya Rasulullah menyampaikan hadis ini, perbarui iman kita dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita berusaha sekuat tenaga bermujahadah agar di dalam hati kita ini tidak ada yang berhak menempatinya kecuali Allah tujuannya. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah yang ada di hatiku. Tidak ada yang bisa menempati hatiku kecuali Allah. Nah, kenapa la ilaha illallah? Gerbang pertama kita surga neraka itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir itu adalah ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak ditanya sholat, tidak ditanya puasa, tidak ditanya naik haji, tidak ditanya sedekah. Yang ditanya ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita bisa menjawab ma rabbuka ini apabila semasa kita hidup kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah. Awal dari beragama itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Nah, sudahkah dalam diri kita ini merasakan nikmatnya dalam beribadah? Sudahkah kita merasakan nikmatnya ketika membaca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita berzikir? Ada orang ke zikir sampai nangis. Ada orang yang sholat sampai nangis. Dia merasakan nikmatnya sholat itu. Ada orang yang ketika dia bersedekah, hatinya selalu milu kalau lihat orang susah, dibantu. Maka kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukullah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka dunia itu akan melayanimu dan Allah akan mencintaimu. Nah, pengertian zuhud ini apa? Banyak kita memahami zuhud ini beda pemahaman. Ada orang yang memahami zuhud itu benci dengan dunia. Gak perlu dunia itu. Gak perlu. Gigi tak digosok. Ngapa kau gigi kau tak gosok? Zuhud. Nah, mana kau memahami zuhud ni gigi tak digosok ni? Ngapa baju kau tak ganti? Zuhud. Cukup selembar baju ni. Di lehernya bahasa Arab kalau tak diganti-ganti. Kapan tanya ngapa tak ganti? Zuhud. Nah, inilah pemahaman yang salah. Pengertian zuhud ini adalah, ini tafsir mengatakan, zuhud itu adalah dia lebih percaya dengan janji dan jaminan Allah dibandingkan apa yang ada di genggamannya. Walau dia punya harta, walau dia punya uang, walaupun dia punya dekeng, dia tetap lebih yakin kepada Allah daripada apa yang ada di genggamannya. Jadi orang zuhud itu tidak harus miskin. Orang kaya bisa zuhud kalau kekayaannya itu tidak memperbudak dia. Dialah yang memperbudak kekayaannya. Itu zuhud namanya. Jadi jangan kita berpikir dunia itu tak penting, zuhud hidup ini, maka Allah akan mencintai kita. Salah, kita orang Islam harus jadi orang kaya supaya bisa bantu orang miskin.
Kita umat Islam harus jadi penguasa supaya kita bisa menguasai orang-orang kafir. Kita harus punya usaha luas supaya kita bisa mencari pegawai-pegawai yang agamanya muslim, bisa bantu sesama muslim. Jadi jangan berpikir kita ini nyetak cuman di situ saja. Semayang, diajak begawi dah galak. Oh salah. Kalau ada orang ngajak gawi payu, kita gawi payu. Ai dah doa, aku lah malas urusan dunia nih. Biarlah aku semayang baik. Itu zuhud, salah zuhud itu.